Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis. Sejarah kolonialisme Portugis di Indonesia dilakukan pada awal abad ke-16, ketika Portugis menaklukkan Malaka dan memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Pada masa itu, perdagangan rempah-rempah menjadi sangat penting bagi Portugis, dan mereka melakukan eksplantasi ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Latar belakang masuknya Portugis ke Indonesia. Awalnya, Portugis memutuskan untuk melakukan penjelajahan atau ekspedisi mengarungi samudra karena peristiwa jatuhnya wilayah Konstantinopel dan dikuasai oleh Turki Utsmani. Akhirnya, bangsa Portugis memutuskan untuk melakukan ekspedisi atau penjelajahan samudra untuk melakukan perdagangan ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang terkenal dengan rempah-rempahnya yang sangat berharga, terutama cengkeh dan pala, yang banyak tumbuh di wilayah Maluku dan sekitarnya. Pada saat itu, rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat penting dan memiliki nilai yang sangat tinggi di Eropa karena digunakan sebagai bumbu penyedap makanan, pengobatan, dan pengawetan. Tujuan Portugis datang ke Indonesia. Portugis awalnya memiliki tujuan untuk menguasai negara agraris seperti Indonesia, karena Portugis tidak memiliki kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, Portugis juga memiliki tujuan lain, yaitu 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Gold secara sederhana diartikan sebagai tujuan untuk mencari kekayaan dengan berdagang seperti yang diketahui. Awalnya bangsa Portugis tertarik mendatangi negara Indonesia untuk melakukan perdagangan. Namun melihat kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, akhirnya Portugis tertarik untuk mengeksplorasi wilayah Indonesia. Glory. Tujuan selanjutnya dari bangsa Portugis adalah untuk mencari kejayaan dengan memperluas daerah jajahan. Bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis memiliki paham imperialis barat yang ingin menguasai Indonesia agar memperoleh kejayaan. Gospel. Selanjutnya, tujuan bangsa Portugis mendatangi Indonesia adalah untuk menyebarkan ajaran agama Kristen. Kedatangan Portugis ke Indonesia mempengaruhi kepercayaan penduduk Maluku Indonesia yang akhirnya rata-rata menganut agama Kristen. Dampak penjajahan Portugis di Indonesia. Politik. Satu, ketika menjajah Indonesia seperti pada kerajaan Tidore dan Ternate, adalah kerajaan-kerajaan tersebut mengadopsi sistem pemerintahan atau tata negara yang baik sesuai dengan yang dianjurkan oleh bangsa Portugis. Yang kedua, adanya hukum perdata dan pidana yang dipakai saat pengadilan merupakan bentuk dari politik Portugis kala itu yang berhubungan dengan nilai dan norma sosial. Yang ketiga, ketika Portugis menduduki Indonesia, suasana politik tidaklah kondusif, rakyat tidak bisa menyampaikan apresiasi mereka. Yang keempat, sang penguasa atau raja cenderung dimanfaatkan Portugis untuk memeras dan menekan rakyat atau untuk menyerang kerajaan lain. Sosial budaya. Yang pertama, nama orang Indonesia yang menggunakan bahasa Portugis di daerah Ambon masih banyak. Nama keluarga seperti Da Costa, Dias, De Freitas, Gonçalves, Mendoza, Rodrigues, dan lain-lain. Yang kedua, kosakata bahasa Indonesia yang dipengaruhi bahasa Portugis seperti pesta, sabun, sepatu, bendera, meja, minggu, dan lain-lain. Dan yang ketiga, banyaknya bangunan bersejarah buatan bangsa Portugis. Ekonomi. 1. Penjajah membuat sistem perekonomian memakai model monopoli. Semuanya dikuasai oleh penjajah tanpa terkecuali. Nomor kedua, tidak ada lagi hubungan sosial yang dinamis antar individu sebagai pribadi mereka. Pendidikan.
Saat pertama kali Portugis masuk ke Indonesia, mereka membuat sekolah agama Katolik yang letaknya di Maluku. Seiring berjalannya waktu, penjajah juga mendirikan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan dibagi dua, yaitu jurusan kedokteran dan calon pegawai negeri. Agama. Selain membangun monopoli perdagangan, bangsa Portugis juga melakukan upaya kristenisasi di Maluku. Penyebaran agama Kristen pertama kali dilakukan oleh Franciscus Xaverius, seorang misionaris berkebangsaan Spanyol. Pada 1546 sampai 1547, Xaverius bekerja di antara orang Ambon, Ternate, dan Morotai. Meski mendapat tentangan dari penguasa kerajaan Islam setempat, banyak orang Ambon yang akhirnya memeluk agama Kristen Katolik. Sepanjang abad-abad berikutnya, lahirlah komunitas-komunitas Kristiani di Indonesia bagian timur. Latar belakang Portugis meninggalkan Indonesia. Pada abad ke-17, Portugis mulai kehilangan pengaruhnya di Indonesia, terutama setelah kedatangan Belanda yang lebih kuat dan agresif. Pada tahun 1605, Belanda menyerang dan merebut benteng Portugis di Ambon, yang kemudian diikuti dengan penyerangan dan pengusiran Portugis dari wilayah-wilayah lain di Maluku. Pengaruh Portugis di Indonesia semakin melemah pada abad ke-19, dan pada akhirnya mereka kehilangan semua wilayah yang pernah mereka kuasai di Indonesia. Pada tahun 1975, Timor Timur, wilayah terakhir yang dikuasai Portugis di Indonesia, memproklamirkan kemerdekaannya sebagai negara yang baru terbentuk, tetapi kemudian direbut oleh Indonesia pada tahun yang sama.